Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Berpuasa di bulan Ramadan sudah menjadi rutinitas bagi setiap muslim dimanapun berada. Karena hal ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun sebelum menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan, kita terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan puasa, yakni syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Sahabat zona amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 syarat sahnya puasa yang harus diperhatikan. 4 hal itu sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tahrir karya Syekh Zakaria Al-Ansori, Juz 1 Asy-Syarqawi At-Tahrir halaman 419 sampai 420. Dalam kitab tersebut disebutkan ada 4 syarat sah puasa, yakni pertama Islam. Maka puasa tidaklah sah dilakukan bagi orang kafir murni sejak lahir atau bagi orang murtad keluar dari agama Islam. Sekalipun di pertengahan melaksanakan puasa ia keluar dari agama Islam, maka puasanya tidak sah atau batal. Kedua, berakal. Maka bagi orang yang mengidap penyakit gila atau epilepsi, yang disebut juga ayan, yang tidak memiliki kesadaran sedikit pun di siang hari, jika mereka melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika ada seseorang yang tidur seharian, maka puasanya tidak batal, karena ia masih memiliki kendali akal yang sehat, meskipun dalam keadaan tidur. Ketiga, bersih dari haid dan nifas. Syarat yang ketiga ini ditujukan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Jika mereka sengaja menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan niat puasa, maka puasanya tetap tidak sah, karena dia masih menanggung hadas besar, yakni haid dan nifas. Puasa boleh dilakukan bagi keduanya jika telah suci dari haid dan nifas. Namun, misalnya ada seseorang wanita yang sudah berpuasa, namun di siang harinya sekitar jam 12 siang ia mengeluarkan darah haid, maka seketika itu puasanya batal. Bahkan 5 menit sebelum azan pun ia mengeluarkan darah, puasanya tetap batal, meskipun ia telah lakukan hampir mendekati azan maghrib. Syarat yang keempat adalah mengetahui waktu puasa. Maka wajib bagi orang yang melakukan puasa mengetahui jika telah memasuki tanggal 1 Ramadan. Baik cara mengetahuinya dengan sempurnanya bulan Sya'ban atau dengan cara ru'yatul hilal. Di Indonesia telah diorganisir oleh Menteri Agama dari pemerintahan yang akan mengumumkan penetapan tanggal 1 Ramadan. Maka cukuplah bagi kita untuk dapat mengetahui waktu puasa dengan mengikuti penetapan pemerintah tersebut. Pengertian syarat sahnya puasa, yakni mengetahui waktu puasa, juga diartikan bahwa seseorang tersebut mengetahui akan waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi ia tidak akan berpuasa di waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, puasa di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau hari-hari yang diragukan, yakni tanggal 30 Sya'ban. Karena dikhawatirkan pada tanggal tersebut ada seseorang yang telah melihat bulan atau ru'yah. Selain syarat sah puasa, ada pula syarat wajib puasa. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami di dalam kitabnya mengatakan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yakni, pertama Islam. Maka puasa tidak diwajibkan bagi orang kafir asli sejak lahir, berbeda dengan orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Jika ia memeluk agama Islam lagi, maka ia harus mengqadha seluruh puasa yang ia tinggalkan selama ia murtad. Sedangkan bagi orang yang kafir sejak lahir, maka ia tidak dituntut untuk menjalankan puasa, karena sasaran yang ditunjuk oleh syariat hanyalah kepada orang Islam saja. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf yaitu orang muslim yang telah balik dan berakal sehat. Maka puasa itu tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum balik. Puasa juga tidak diwajibkan bagi orang gila, epilepsi, atau orang mabuk. Namun bagi penderita epilepsi atau ayan dan mabuk tetap wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Syarat wajib yang ketiga adalah mampu menjalankan puasa.
Maka bagi orang yang sudah tidak mampu menjalankan puasa karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, tidak diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Namun bagi mereka tetap harus menggantinya dengan cara membayar 1 mud atau 6 os dan juga dibulatkan menjadi 1 kilo kepada orang miskin setiap harinya. Syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Sedangkan bagi orang yang sakit yang kesembuhannya masih ada harapan, maka mereka pun tidak diwajibkan mengerjakan puasa. Namun ia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan ketika ia telah sembuh. Begitu pula bagi wanita haid dan nifas, mereka juga tidak diwajibkan menjalankan puasa karena ketidakmampuannya secara syariat, yakni masih menanggung hadas besar. Namun bagi mereka tetap wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Syarat wajib puasa yang kelima adalah iqamah, atau kondisi orang yang melaksanakan puasanya berada di tempat tinggalnya dan tidak sedang bepergian. Sahabat zona amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan ketentuan puasa, yakni adanya rukun puasa. Sudah menjadi kemakluman bahwa setiap ibadah yang dilakukan umat Islam pasti memiliki tata cara yang harus dipatuhi, baik sholat, puasa, zakat maupun haji. Nah, berikut ini akan diulas tentang 3 rukun yang harus dipatuhi oleh setiap muslim ketika menjalankan ibadah puasa. 1. Niat. Orang yang berpuasa harus niat di dalam hati. Tidak disyaratkan berniat dengan cara diucapkan atau dilafalkan, karena itu hanya berstatus sunnah, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Niat wajib untuk dilakukan setiap hari dan disunahkan pada awal bulan Ramadan untuk berniat puasa selama sebulan. Niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari, waktunya sejak matahari terbenam atau maghrib dan berakhirnya hingga terbenamnya fajar atau subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yajma'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak mengumpulkan atau tidak berniat puasa sebelum fajar atau subuh, maka tidak ada puasa baginya atau puasanya tidak sah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun niat puasa sunnah, waktunya berakhir hingga waktu zuhur, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah. Dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'alaikum syai'un? Faqulna la, qala fa inni idzan shaimun. Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada suatu hari, kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan?" Maka kami jawab, "Tidak." Beliau lalu berkata, "Kalau demikian aku berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, niat puasa sunnah sah dilakukan meski setelah terbitnya fajar, namun dengan 2 syarat. 1. Niat tersebut dilakukan sebelum masuk waktu duhur. Yang kedua, sejak terbitnya fajar masuk waktu duhur tidak melakukan sesuatu pun yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan sebagainya. Dan bagi orang yang berniat puasa Ramadan harus menjelaskan atau berniat puasa Ramadan. Tidak boleh sekedar berniat puasa saja tanpa disertai Ramadan. Dan niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu sauma godin an adai fahdi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa besok untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sahabat zona amaliyah, perbedaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah adalah kalau niat puasa wajib, perbedaannya adalah 1. Masuk waktunya sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai terbitnya fajar atau subuh. Dengan demikian wajib niat di malam hari. Yang kedua, wajib menentukan jenis puasanya seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, atau puasa qadha. Dan syarat yang ketiga adalah tidak boleh menggabungkan 2 puasa fardu di dalam 1 hari. Misalnya niat puasa nadar dan niat puasa qadha Ramadan. Sedangkan niat puasa sunnah adalah syaratnya yang pertama, masuk waktunya sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai bergesernya matahari di siang hari atau waktu duhur. Dengan demikian tidak wajib niat di malam hari. Yang kedua, tidak wajib menentukan jenis puasanya, kecuali jika puasa sunnahnya merupakan puasa yang waktunya tertentu, seperti puasa hari Arafah. Dan yang ketiga, boleh menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih dalam 1 hari. Misalnya niat puasa hari Senin dan niat puasa Arafah.
Sahabat zona amaliyah, ada sebuah catatan penting. Dalam kasus yang bagaimanakah sah puasa sunnah dengan niat yang dilakukan setelah terbitnya fajar, meskipun telah melakukan hal yang dapat membatalkan puasa, seperti telah makan atau minum dan sebagainya. Contohnya, jika sudah menjadi kebiasaan seseorang berpuasa sunnah pada hari tertentu, seperti hari Senin atau hari Arafah, kemudian di hari itu dia lupa dan makan di pagi hari. Misalnya, setelah itu dia ingat bahwa hari itu adalah hari Senin atau hari Arafah, maka sah niatnya dengan syarat: 1. Niatnya dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. 2. Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sebagai berikut: maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sahabat zona amaliyah, namun tidak batal jika hal-hal itu dilakukan karena lupa atau dipaksa atau karena tidak tahu. Adapun rukun puasa yang ketiga adalah adanya orang yang berpuasa, yakni adanya rukun puasa adalah bagi orang yang berpuasa atau yang melaksanakannya. Semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa melaksanakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.